Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mantri of Grapes, mantrinya anggur. Pernahkah bolo anggur merasakan ketika menanam anggur dan saat musim hujan pohon anggurnya itu rawan terkena penyakit atau hama ataupun jamur? Alhasil pohon anggurnya itu rontok, daunnya itu hangus, daunnya itu gosong dan gugur semua. Bahkan bisa menyebabkan anggurnya itu sekarat atau bahkan mengalami kematian. Nah, pada episode kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai penanganan hama pada tanaman anggur, terutama jamur. Sebenarnya bolo anggur ada 3 jamur utama yang menyerang tanaman anggur, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Itu sebenarnya ada 3 jamur utama. 3 jenis ini yang sangat umum ditemui pada tanaman anggur. Pada episode kali ini kita akan lebih mengenal salah satu jenis jamur, terutama jamur yang menyerang ketika musim hujan seperti ini. Ketika pagi hujan, siang hujan, malam hujan, kelembaban airnya itu tinggi atau bahkan sirkulasi udara menjadi tidak lancar. Ini ada salah satu jenis jamur yang umum menyerang. Jamur apakah itu? Oke, langsung saja kita bahas pada episode kali ini. Oke bolo, sebenarnya ada 3 jenis jamur yang umum menyerang pada tanaman anggur. Hampir semua tanaman anggur ini ada 3 jenis jamur ini yang resiko merusak tanaman anggur. Hama apakah itu? Yang pertama powdery mildew, yang kedua downy mildew, yang ketiga ini karat daun. Dari 3 ini jamur yang sangat umum menyerang di Indonesia. Pada episode kali ini kita akan mendalami salah satunya, yaitu downy mildew. Sebenarnya saya sudah membahas mengenai ketiga-tiganya pada episode yang ini. Silahkan bolo anggur cek, di sana sudah kita berikan clue atau kunci dari penanganan hama pada tanaman anggur pada 3 jenis jamur itu. Sebenarnya sudah kita berikan kuncinya. Nanti tinggal bolo anggur silahkan mengoprek sendiri atau mencari referensi maupun mencari obat sendiri. Saya tidak menyebutkan merek pada episode ini. Karena apa? Karena kandungan yang berada dalam satu merek itu berbeda-beda bolo. Pada intinya itu ya kandungannya itu. Misalkan azoxystrobin, nanti bolo anggur tanya ke toko petani itu nggak cuma satu merek bolo. Jadi bolo anggur itu bisa punya banyak pilihan, tergantung apa? Tergantung budget bolo anggur semua. Kita contohkan misal Amistartop, kita tahu kandungan utamanya apa. Amistartop harganya bolo anggur tahu sekecil ini kan harganya kisaran 50.000, 55.000, tergantung tiap toko-toko dan tergantung wilayah biasanya berbeda. Apakah ada plan lain atau obat lain? Tentu ada bolo, ada, tergantung kandungannya saja. Silakan baca kandungannya saja bolo. Yang intinya itu paling utama ada di kandungannya. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai satu jamur, yaitu downy mildew. Kita akan membahas satu persatu. Downy mildew itu jamur yang berada di bawah daun. Bentuknya itu seperti ini. Mereka menyerang umumnya ketika kelembaban tinggi dan curah hujan yang tinggi. Kenapa? Karena curah hujan yang tinggi itu menyebabkan lembab di tanah, lembab di udara. Itu menyebabkan jamur ini rentan atau jamur ini mudah untuk berkembang biak. Tetapi bolo anggur perlu satu hal yang diingat bolo, jangan menyalahkan hujan. Karena saya lihat banyak postingan, banyak bolo anggur yang menanam anggur itu menyalahkan hujan. Kenapa hujan disalahkan bolo? Hujan itu tidak salah, hujan itu rahmat dari Allah, harusnya disyukuri, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Jangan menyalahkan hujan, wah karena hujan tanaman anggur saya rusak, wah karena hujan tanaman anggur saya jelek, wah karena hujan saya gagal panen. Jangan salahkan hujan bolo. Hujan tidak salah, hujan itu berkah, hujan itu rahmat dari Yang Maha Kuasa. Tergantung cara kita menyikapinya. Kalau misalkan kena hujan terus
godongnya apa namanya daunnya itu rontok, itu salah bolo anggur sendiri. Kenapa bolo anggur tidak melakukan pencegahan dan juga pengobatan? Nah itu. Nah pada saat episode ini kita akan membahas bagaimana cara pengobatan maupun pencegahan pada kasus downy mildew atau embun bulu. Jadi beda bolo embun bulu sama embun tepung. Embun tepung itu berada di permukaan daun, embun bulu itu berada di bawah daun. Nah, bedanya seperti ini. Ini embun tepung seperti ini. Yang satu ini adalah embun bulu. Kita akan cari pada tanaman anggur saya yang terkena embun bulu. Nah, kita menemukan salah satu pohon anggur yang terkena embun bulu bolo. Ini bisa dilihat ini kan. Yang bagian atasnya seperti ini, alhamdulillah sehat. Tapi yang di bawah sini, ini penampakan dari atas daun yang terkena embun bulu. Silakan bolo anggur cermati. Ketika ada tanaman bolo anggur yang terserang seperti ini, bisa dilihat. Ini bintik-bintik kuning, ini embun bulu ini. Tidak di atas jamurnya bolo. Jamurnya ada di bawah, tapi saya akan memperlihatkan bagian atas daun apabila daun anggurnya kita terkena embun bulu seperti ini. Awal gejala itu menguning seperti ini bol, ada bercak-bercak kuning di atas daun. Apabila lama kelamaan tidak segera ditangani, nanti akan terjadi yang namanya nekrosis atau kematian jaringan pada daun tanaman anggur. Jadinya seperti ini bolo. Dari kuning seperti ini lalu mencoklat seperti ini. Ini kan bisa dilihat polanya. Daun embun bulu itu cenderung bersembunyi itu di bawah daun dan di samping tulangan daun seperti ini bolo. Kan bisa dilihat ini. Ada garis tulangan dan mereka berada di sekitarnya, di sampingnya. Dan ini kan lihat ini tulangan. Di sini di bawah daun seperti ada tegokan. Nah, ini antar tulangan. Intinya di sekitar tulangan, biasanya mereka bersembunyi di sana. Penampakan dari atas itu seperti ini bolo. Apabila tidak segera ditangani, nanti lama-kelamaan ini akan menyebar di seluruh bawah daun. Akhirnya nanti daunnya rontok. Mungkin banyak bolo anggur yang mengalami daunnya ketika musim hujan seperti ini, ataupun musim kemarau tidak menutup kemungkinan itu daunnya banyak yang rontok, daunnya banyak yang kuning seperti itu karena hama jamur bolo. Kita akan lihat bawahnya. Ini kita potes saja. Kita akan taruh di sini supaya lebih jelas. Kita akan sama-sama belajar mengenai downy mildew. Nah, seperti ini penampakannya bolo. Nah, ini yang sebelah sini. Ini jamurnya sudah hilang karena sudah kita lakukan penyemprotan yang sebelah sini ini. Ini kan jamurnya udah mati, udah tidak ada. Dan tinggal membekas jaringan yang nekrosis atau jaringan yang mati. Tetapi di bawah sini sudah tidak ada jamur. Tetapi jamurnya tumbuh lagi di sebelah sampingnya seperti ini. Nah, ini yang namanya downy mildew atau jamur yang berada di bawah permukaan daun. Namanya downy mildew atau bahasa Indonesianya itu embun bulu. Karena dia seperti bulu, makanya itu disebut bulu, dan ia seperti embun karena berada di permukaan daun tapi bagian bawah seperti embun tetapi bentuknya seperti bulu, embun bulu. Kalau yang berada di atas permukaan itu namanya embun tepung. Jadi dia seperti tepung, seperti serbuk, itu namanya embun tepung. Tetapi kalau yang seperti ini kan ini di bawah daun, ini kan atas, ini bawah. Nah, ini namanya embun bulu bolo. Ini kan putihnya sudah putih, tidak terlalu pekat. Nanti ketika benar-benar menyerang yang luar biasa parah, itu putihnya benar-benar putih pekat bolo. Bisa menyelimuti seluruh daun ini, nanti bercak-bercak semuanya ini. Bercak putih semuanya itu bisa saja ketika bolo anggur tidak melakukan penanganan segera ketika terserang hama seperti ini. Kenapa? Karena embun bulu itu sangat cepat penyebarannya bolo. Ini sangat cepat ini, kalau tidak ditangani hasilnya nanti daunnya itu akan rontok. Ketika daunnya rontok, daunnya hilang, pohon anggurnya akan stres. Kalau stres dibiarkan makin lama nanti bisa-bisa mati kalau tidak ditangani dengan benar. Kenapa saya mengatakan bisa mati ya? Karena saya pernah mengalami
Jadi saya tidak ingin bola anggur yang lain juga mengalami hal yang sama. Jangan sampai itu terkena hama seperti ini. Apakah kayak gini hanya pada tanaman anggur yang terkena hujan? Tidak, Bolo. Apabila di dalam greenhouse tidak dilakukan perawatan, sama saja akan terkena seperti ini. Ini namanya embun bulu. Kemudian bagaimana cara penanganannya? Oke, kita akan langsung bahas ke penanganannya. Nah, Bolo, ini adalah beberapa obat yang bisa Bolo Anggur gunakan. Sebenarnya sudah saya sepil obat-obat ini kandungannya itu di episode sebelumnya, episode yang ini. Silahkan dicek. Di sana sudah kita jelaskan Bolo mengenai fungisida untuk menangani penyakit jamur pada tanaman anggur. Di sana sudah kita jelaskan apa itu fungisida kontak, apa itu fungisida sistemik. Nah, pada kasus ini kita akan membahas mengenai downy mildew. Silahkan Bolo Anggur screenshot tabel saya yang ini. Silakan di screenshot karena ini adalah patokan Bolo. Ini patokan dalam penanganan hama, terutama hama jamur. Ada 3 jamur itu. Nah, kita akan membahas yang utama pada episode kali ini, yaitu downy mildew atau embun bulu. Saya akan menggunakan HP saya yang satunya untuk menjelaskan atau melihatkan kepada Bolo Anggur ya. Nah, jadi tabelnya itu seperti ini. Tabel saya, fungisida untuk menangani penyakit jamur pada tanaman anggur. Kita masuk yang pertama, downy mildew. Silakan Bolo Anggur screenshot saja pada layar HP Bolo Anggur. Nah, ada 2 fungisida, jenis fungisida kontak dan fungisida sistemik. Bagi Bolo Anggur yang baru pertama kali mengenal dunia pertanian, saya akan menjelaskan sedikit saja supaya kita apersepsi, supaya kita sama-sama paham Bolo. Jadi fungisida kontak itu adalah fungisida yang mereka beraksi ketika funginya itu obatnya terkena dengan si jamurnya. Kalau misalkan pada bagian yang tidak terkena sprayan dari obat jamur yang kita berikan, biasanya tidak mati jamurnya. Jadi ibaratnya ini daun, jamurnya ada di sini, jamurnya ada di daun sini. Kita menyemprot yang kena daun sebelah sini, daun sebelah ini tidak kena semprotan, maka ini jamurnya tidak akan mati. Itu fungsi dari fungisida kontak itu seperti itu Bolo. Jadi mereka akan bekerja ketika fungisidanya atau obatnya itu terkena dengan jamurnya. Kalau tidak kena jamur, maka dia tidak akan mati. Seperti itu fungsi dari fungisida kontak. Sedangkan yang kedua yaitu fungisida sistemik. Fungisida sistemik itu dia fungisida yang terserap atau diserap oleh tanaman. Jadi ketika Bolo Anggur menyemprot, walaupun tidak terkena langsung pada jamurnya, tetapi obatnya itu terserap oleh tanaman. Tanaman itu punya sistem penyerapan Bolo yang berada di daun. Nah, nanti obatnya akan terserap ke dalam jaringan tanaman dan obatnya itu akan teredar secara otomatis. Jadi walaupun Bolo Anggur melakukan penyemprotan dan itu tidak kena jamurnya, tetapi jamurnya bisa mati. Kenapa? Karena obatnya sudah masuk ke dalam tubuh tanaman. Jadi obatnya mereka akan tersirkulasi di dalam tubuh tanaman, akhirnya bisa mengenai jaringan atau hama yang berada di daun yang tidak kena semprotan. Itu perbedaan utama dari fungisida kontak dan fungisida sistemik. Jadi ada beberapa obat yang saya gunakan Bolo. Bisa dilihat di sini fungisida kontak itu kandungan. Saya ini mengatakan kandungan bukan merek ya Bolo. Jadi kandungannya itu ada mancozeb, propineb, zineb, ziram. Silahkan pilih. Salah satu boleh, 2 juga boleh. Ini fungisida kontak yang umum digunakan. Kemudian fungisida sistemik yang saya gunakan ada beberapa seperti dimetomorf, metalaxyl, cyanophamid. Nah, bisa dilihat di depan ini adalah obat yang saya gunakan untuk menangani downy mildew
Saya tidak berpatokan pada satu obat, tetapi di rolling bolo. Di rolling, tidak terpaku oleh satu obat saja. Tidak semua obat jamur adalah amistatop semua. Tidak semua obat adalah D10 45 semua, atau antrakol semua. Tidak bolo. Di rolling. Saya tidak menyarankan terpaku oleh satu jenis obat atau satu jenis fungisida, tetapi di rolling. Bisa kita lihat terlebih dahulu di sini. Antrakol. Apakah antrakol efektif? Efektif untuk downy mildew, tetapi antrakol tidak efektif untuk karat daun atau powdery mildew. Kenapa? Karena dia kandungannya bisa dilihat. Kandungannya adalah propinep. Nah, bisa dilihat itu. Propinep. Jadi bolo anggur harus tahu pohon anggurnya itu terkena penyakit apa. Ibarat manusia, ibarat manusianya itu batuk, dikasih obat diare, ya tidak masuk bolo. Seperti juga tanaman, ketika terkena jamur A, kok disemprotnya pakai obat jamur B, yo nggak masuk bolo, nggak akan teratasi. Seperti itu. Jadi ini antrakol bisa digunakan. Antrakol ini masuk apa? Masuk propinep. Kandungannya berarti masuk fungisida kontak, ini bisa digunakan. Seperti itu bolo. Kita lihat lagi di tabelnya. Nah, ini propinep ini di sini bisa digunakan untuk jamur downy mildew. Nah, ini kan ada propinep seperti itu bolo. Kemudian yang saya gunakan selain antrakol untuk jenis yang downy mildew itu ada yang namanya Mancozeb. Mancozeb ini mereknya di toko pertanian ada sangat banyak sekali bolo, berbagai jenis ada banyak sekali. Tetapi yang saya gunakan ini D10 45. Ini bisa dilihat bahan aktifnya adalah Mancozeb 80%. Ini untuk menangani downy mildew, bisa dilihat di sini Mancozeb. Tetapi Mancozeb tidak hanya bisa untuk downy mildew. Kita lihat di bawahnya, oh ada Mancozeb. Ternyata ini juga bisa digunakan untuk karat daun. Sudah kita buatkan panduannya di episode sebelumnya bolo. Tinggal bolo anggur lebih teliti lagi. Kita sama-sama belajar. Nah, ini Mancozeb. Ini bisa digunakan untuk karat daun, tetapi itu untuk fungisida kontak. Yang sistemik nanti beda lagi. Seperti itu bolo. Ini bisa digunakan. Saya tidak mengendorse merek bolo. Ini hanya sharing saja. Silakan bolo anggur adanya di toko pertanian terdekat apa ya belilah. Yang penting kandungannya ini bolo. Salah satu dari 4 ini. Mancozeb, propinep, zinep, jiram itu bisa digunakan untuk menangani downy mildew. Terus kita lihat sampingnya. Untuk fungisida sistemik pilihannya ada Dimetomorph, Metalaxyl, Cyanophamid. Nah, kita akan melihat yang di Indonesia paling banyak itu ada Dimetomorph dan juga Metalaxyl. Apa produk yang saya gunakan? Saya gunakan ini. Ini Acrobat. Ini kemasan yang lawas ini. Kata toko pertanian ini kemasannya udah ganti dengan yang ini, tapi kandungannya itu sama. Nah, ini kan bisa dilihat. Dimetomorph 50%. Ini juga sama. Ini udah kemasannya katanya udah nggak produksi lagi. Jadi kita akan melihat yang ini. Ini namanya Acrobat. Dia kandungannya Dimetomorph. Ini adalah fungisida sistemik untuk kasus downy mildew. Nah, seperti itu bolo. Dimetomorph. Kemudian ada fungisida lainnya yang bisa digunakan, yaitu Metalaxyl. Metalaxyl ini ada banyak di toko pertanian. Silahkan tanya ke toko pertanian adanya apa yang kandungannya Metalaxyl. Nah, kebetulan di tempat saya adanya ini Rampat 25 WP. Nah, ini bisa dilihat Metalaxyl 25%. Ini adalah fungisida sistemik untuk menangani downy mildew. Seperti itu bolo. Apakah saya campur-campur? Saya rolling, tidak saya campur-campur biasanya bolo. Kalau saya campur biasanya seperti ini. Misal
saya lihat di kebun saya kok ada kasus downy mildew dan juga powdery mildew. Nah, ini nanti saya mix itu bisa bolo yang atas sama yang bawah. Misal kok tempat saya ada dua, downy mildew sama powdery mildew, saya mix. Misal dimitomor saya mix acrobat, kemudian kandungan cari yang tebuconazole, hexaconazole atau azoxystrobin. Azoxystrobin itu salah satunya ada di Amistar Top, tapi ada banyak produk lain selain Amistar Top. Saya tidak pakai Amistar Top, ada yang lebih murah yang kandungannya azoxystrobin. Itu akan kita bahas besok aja. Nah, itu bisa di mix antara dua ini. Jadi kalau misalkan ini satu, ada satu jamur, ya udah satu aja. Kalau misalkan nanti bolo anggur dicampur, misal mancozeb sama propinet, ini di 1045 dicampur sama antrakol, ya sama-sama penanganan untuk satu jenis, yang ngapain pakai dua, satu saja itu udah cukup. Mancozeb aja itu udah cukup bolo untuk downy mildew. Misalkan bolo anggur kayak dosis untuk pengurangan nyeri, misal ada pengurangan nyeri kayak misal obat asam mefenamat atau diklofenak, ya pilih salah satu saja, jangan double-double, malah tidak efektif nanti bolo. Pemborosan ketemunya nanti bolo, karena ini fungisida yang mancozeb dan propinet ini sama-sama untuk downy mildew. Silahkan pilih salah satu saja. Kemudian dosisnya bagaimana? Dosisnya itu sesuai kemasan seperti ini. Tiap fungisida itu punya kemasannya sendiri-sendiri, berbeda-beda. Kalau ini dosisnya ada di sini, 6 gram, 3 sampai 6 gram per liter. 3 sampai 6 gram per liter. Dosisnya sesuai ini bolo. Jika bolo anggur tidak sesuai ini, terlalu berlebihan, penggunaan dosis yang terlalu berlebihan, efeknya akan overdosis. Penggunaan dosis yang kurang dari ketentuan seperti ini tidak efektif. Ibaratnya seperti ini, apabila bolo anggur diare, bolo anggur dewasa usia sudah 20 tahun, dikasih obat harusnya 1 tablet, diminum setengah tablet, efeknya apa? Ya nggak ngefek. Seperti juga tanaman bolo, ketika dosisnya misal 6 gram per liter, bolo anggur kasih 2 gram per liter, ya nggak ngefek bolo. Seperti itu. Apabila terlalu berlebihan harusnya 6 gram, bolo anggur kasih 10 gram per liter, jadinya overdosis. Maka tanamannya akan menimbulkan tanda-tanda overdosis seperti gosong, pucuknya layu, dan lain sebagainya. Dosisnya ada di kemasannya masing-masing. Silakan bolo anggur cek dan hitung sendiri. Kemudian jangan lupa ketika pengaplikasian fungisida bolo anggur gunakan perekat. Saya selalu menyarankan gunakan perekat apabila bolo anggur menanam anggur, terutama di luar seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan bolo anggur tidak menggunakan perekat seperti ini, perekat dan penembus pembasah, itu nanti bolo anggur percuma. Misal nyemprotnya pagi, siang, sore udah hujan, yang bolo anggur semprot hilang semua bolo, percuma, kasihan, capek kita. Jadi harus dikasih perekat, jadi biar obatnya itu tetap merekat, tidak langsung hanyut terkena hujan bolo, seperti itu. Dan ini juga membantu dalam menembus obat. Obatnya lebih mudah diserap oleh tanaman kalau bolo anggur menggunakan obat, terutama yang sistemik, seperti itu bolo. Terus jangan lupa dalam penggunaan fungisida penyemprotan bolo anggur gunakan masker, karena banyak kasus yang keracunan obat semprot apapun itu, kasusnya biasanya ada keracunan, karena terutama insektisida bolo, karena dia dapat mengiritasi mukosa tipis seperti mata, hidung, dan kalau misalnya sampai tertelan ya nanti bisa masuk rumah sakit. UGD biasanya gejalanya muntah-muntah, kadang yang parah seperti muntahnya sampai muntah darah itu juga bisa, seperti itu bolo. Jadi tetap safety. Ini cara melakukan penyemprotannya. Jadi penyemprotan dilakukan pada saat pagi, waktunya itu pagi atau sore hari. Tetapi untuk hama jamur saya menyarankan pagi hari bolo, sebelum jam 9. Itu untuk menangani jamur saya sarankan pagi. Waktunya itu pagi hari. Kemudian frekuensinya berapa? 1 sampai 2 minggu sekali.
frekuensinya itu 1 sampai 2 minggu sekali. Terus cara penyemprotannya juga beda bolo. Cara penyemprotan fungisida downy mildew itu penyemprotannya itu di bawah daun seperti ini bolo. Jadi yang disemprot itu di bawah daun. Nah, jadi yang disemprot itu di bawahnya, bukan di atasnya. Kenapa? Karena jamur ini bersarangnya ada di bawah daun bolo. Jadi penyepraiannya itu dari bawah ke atas. Nah, bisa dilihat arahnya itu arah spraynya itu ke atas. Nah, penyepraiannya itu di bawah daun, karena utamanya itu jamurnya ada di bawah daun, tidak di atas daun. Jamurnya ada di bawah daun, jadi lakukan penyemprotan yang merata, berada di bawah daun, tidak di atasnya. Dilakukan pada saat pagi hari. Saya rasa itu saja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat untuk bolo anggur semuanya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ilmu pengangguran di Indonesia makin lama makin maju dan makin berkembang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.